Marvel Cinematic Universe sudah berjalan dengan sukses sejak tahun 2008 dan sejak saat itu mega franchise ini sudah meraup jutaan penggemar dari seluruh dunia. Setelah menyelesaikan Infinity Saga dengan sukses, sekarang MCU sudah memasuki era baru yaitu Multiverse Saga, di mana Avengers Secret Wars direncanakan akan menjadi puncaknya dan film tersebut memiliki potensi untuk meribut kisah MCU. Ini adalah sebuah tema yang menarik untuk kita bahas. So Varian, let's talk about it. Avengers Secret Wars direncanakan akan mengakhiri Multiverse Saga di MCU dengan spektakuler. Pihak Marvel Studios sendiri menjanjikan kalau Avengers Secret Wars akan menjadi sebuah event yang jauh lebih besar dan lebih spektakuler dibandingkan dengan Avengers Endgame yang mengakhiri Infinity Saga. Dan film Avengers Secret Wars tersebut berpotensi untuk menjadi awal yang baru bagi MCU setelah 19 tahun bertahan. MCU sendiri dimulai pada tahun 2008 ketika Robert Downey Jr. memberikan penampilannya yang ikonik sebagai Tony Stark, sang miliarder dalam film Iron Man, dan film tersebutlah yang mengawali mega franchise ini. Post credit scene-nya juga menjadi titik tolak dengan menghadirkan Samuel L. Jackson yang memerankan Nick Fury yang memberikan petunjuk bahwa para Avengers akan segera tampil di MCU. Dan sekarang, 3 fase awal MCU yang kita kenal sebagai Infinity Saga akhirnya sudah berakhir. Banyak dari superhero yang sudah kita kenal selama ini akhirnya meninggalkan kita dan memberikan jalan untuk generasi baru yang akan berperan penting di MCU di masa yang akan datang. Setelah Thanos akhirnya dikalahkan dalam film Avengers Endgame pada tahun 2019, fokus cerita MCU sekarang berpindah dari Infinity Stone menuju ke era Multiverse yang terdiri dari 3 fase yang berikutnya, yaitu fase keempat, kelima, dan keenam, di mana era baru ini bertujuan untuk memperkenalkan karakter-karakter ikonik yang baru dari Marvel Comics di universe ini. Sebuah tim Avengers yang baru yang akan kita kenal sebagai New Avengers juga harus muncul untuk menghadapi ancaman besar yang berikutnya setelah Thanos, yaitu Kang the Conqueror yang diperankan oleh Jonathan Majors dalam film Avengers Kang Dynasty, sebelum Multiverse Saga akhirnya mencapai puncaknya dalam film Avengers Secret Wars. Untuk yang sudah mengenal cerita tentang Secret Wars dari komik, tentu saja sudah mengetahui kalau Avengers Secret Wars akan menjadikan cerita dari komik tersebut menjadi dasar dari plot film ini, serta arah perkembangan MCU ke depannya. Dan itulah yang menjadi alasan kenapa Avengers Secret Wars disimpulkan akan memiliki potensi besar untuk meribut kisah MCU setelah 19 tahun lamanya bertahan sebagai mega franchise yang dicintai oleh para penggemarnya. Dengan kesuksesan besar yang dicapai oleh MCU selama ini, tentu saja harus diakui bahwa ini merupakan waktu yang tepat untuk melakukan reboot. Apalagi setelah fase keempat MCU menjadi fase yang paling mengecewakan untuk mega franchise ini. Meskipun di fase tersebut sudah memperkenalkan big bad villain yang baru, yaitu Kang the Conqueror melalui series Loki yang menampilkan versi variannya yaitu He Who Remains. Kemudian kemunculan Kang the Conqueror secara full akhirnya bisa kita saksikan melalui film Ant-Man and the Wasp: Quantumania yang memulai fase kelima MCU. Namun sayangnya berakhir dengan kekecewaan besar dan bahkan menjadikan film tersebut menjadi film dengan pendapatan terendah untuk trilogi Ant-Man. Sebenarnya ada banyak faktor yang mempengaruhinya. Salah satunya adalah kinerja yang buruk dari para pekerja VFX dari Marvel Studios yang menghantui mereka. Salah satu penyebab terkait masalah VFX yang buruk yang tersaji di beberapa proyek MCU belakangan ini sebenarnya adalah karena ekspansi besar-besaran Marvel Studios. Perlu diingat sejak lahirnya Disney Plus, MCU terus menghasilkan konten seperti misalnya series dan special presentation dengan jumlah yang sangat banyak. Kalau dibandingkan dengan Infinity Saga, fase tersebut menampilkan 23 film secara total. Sementara untuk fase keempat MCU, sejauh ini sudah memiliki 18 proyek hanya untuk satu fase saja dan hanya dalam waktu 2 tahun. Ekspansi besar-besaran inilah yang menjadikan MCU harus bertanggung jawab atas komitmen mereka terhadap para fans yang sudah setia mengikuti mega franchise ini selama bertahun-tahun, dan bahkan menjadi titik poin kelelahan yang akan membuat para penggemar baru untuk mempertimbangkan apakah akan mulai menonton mega franchise ini atau tidak. Namun di satu sisi memang ada kelebihannya, di mana dengan ekspansi besar-besaran tersebut tentu saja akan lebih banyak lagi karakter dan superhero yang akan diperkenalkan di masa depan, seperti misalnya Fantastic Four dan X-Men
X-Men yang akhirnya kembali ke rumahnya setelah sebelumnya sempat dilepas oleh Marvel yang hampir mengalami kebangkrutan. Kemunculan mereka tiba-tiba tentu saja akan menjadi sebuah kejanggalan dan MCU membutuhkan reboot untuk bisa menjelaskan kehadiran karakter-karakter baru tersebut. Dengan menggunakan konsep multiverse menjadi alasan kenapa beberapa karakter Marvel yang belum pernah muncul selama ini menjadi sangat masuk akal. Namun di satu sisi tentu saja akan mengecewakan karena dengan konsep multiverse ini akan menjadikan Marvel Studios sesuka hati mereka memunculkan semua karakter yang mereka inginkan. Dan itulah fungsi reboot yang diharapkan untuk memungkinkan para Avengers yang asli serta karakter-karakter baru yang akan diperkenalkan seperti Fantastic Four dan X-Men dan beberapa karakter lainnya akan hadir secara bersamaan di Marvel Cinematic Universe dengan cara yang lebih baik. Inilah yang membuat Avengers Secret Wars menjadi sebuah kesempatan yang baik untuk MCU melakukan reboot pada saat film ini dirilis nantinya pada tahun 2027. Itu pun kalau tidak ada penundaan lagi. Series Loki secara jelas sudah memperkenalkan konsep multiverse pasca kematian He Who Remains. Kemudian Doctor Strange in the Multiverse of Madness dengan jelas menunjukkan apa yang akan terjadi jika incursion terjadi, di mana Doctor Strange terjebak di sebuah universe yang hampir hancur sepenuhnya akibat peristiwa incursion. Incursion sendiri dalam komik diperkenalkan melalui event Secret Wars karya Jonathan Hickman yang dirilis pada tahun 2015. Dan inilah yang sepertinya akan menjadi dasar utama untuk film Avengers Secret Wars. Konsep alternate reality atau multiverse sendiri juga sudah secara jelas diperkenalkan melalui series What If yang memperlihatkan beberapa peristiwa yang berlangsung di universe yang berbeda-beda. Dalam komik, incursion ini adalah suatu peristiwa di mana dua universe saling bertabrakan yang menghancurkan salah satu atau bahkan keduanya. Dan sepertinya definisi yang sama akan tetap berlaku untuk Marvel Cinematic Universe. Setelah post-credit scene Doctor Strange in the Multiverse of Madness mengungkapkan bahwa petualangan Doctor Strange melalui multiverse sudah menyebabkan terjadinya incursion dan dia bersama dengan Clea Strange akan berusaha untuk menghentikannya. Sama seperti yang terjadi dalam event Secret Wars pada tahun 2015 di komik, cerita tersebut berakhir dengan karakter protagonis kita akan mencoba untuk memperbaiki multiverse. Dan itulah sebabnya cerita dalam Avengers Secret Wars bisa saja berakhir dengan reboot MCU dengan menggunakan timeline yang baru dan tentu saja universe yang baru yang akan menggabungkan semua karakter-karakter yang berhasil selamat dari kehancuran multiverse akibat incursion. Film Deadpool 3 secara resmi akhirnya akan menghadirkan Wolverine kembali, di mana Hugh Jackman akhirnya mendapatkan peran tersebut kembali sebagai anggota X-Men untuk memulai petualangan pertamanya di Marvel Cinematic Universe bersama dengan Deadpool yang diperankan oleh Ryan Reynolds, di mana film ini juga ditulis langsung oleh Ryan Reynolds sendiri. Kita flashback kembali sejak Disney membeli 20th Century Fox dan lisensi untuk Fantastic Four dan X-Men akhirnya kembali ke Marvel Studios. Para fans MCU sudah lama menantikan kedatangan karakter-karakter yang berasal dari X-Men ini. Dan bukan cuma X-Men, Fantastic Four pun juga akhirnya berhasil kembali ke Marvel Studios. Secara resmi juga sudah diumumkan kalau Fantastic Four akan memiliki film perdananya yang akan dirilis di bioskop pada tahun 2025. Dan ini menjadi salah satu kabar yang baik untuk para penggemar yang mengharapkan kehadiran anggota keluarga superhero yang satu ini. Sementara untuk X-Men sendiri masih belum ditetapkan akan memiliki film solonya di Multiverse Saga. Marvel Studios justru memilih cara untuk melibatkan universe X-Men dari Fox dengan menggunakan film Deadpool 3 yang akan melibatkan Wolverine dan sejumlah kabar yang menyebutkan tentang kemunculan karakter-karakter X-Men lainnya yang juga akan terlibat dalam film tersebut. Inilah realisasi janji dari Kevin Feige yang sebelumnya memang sudah sempat menyebutkan bahwa film Deadpool tidak akan direboot, sementara film X-Men yang lainnya ditetapkan akan direboot. Seperti yang kita ketahui, beberapa judul film yang diperkenalkan MCU baru-baru ini sudah menampilkan beberapa superhero yang pernah tampil juga dalam Infinity Saga maupun memperkenalkan karakter-karakter baru yang sebenarnya merupakan peralihan legacy, seperti misalnya Sam Wilson yang menjadi Captain Marvel, Kate Bishop yang menjadi Hawkeye, dan karakter yang lainnya. Sementara untuk film Eternals akhirnya menjelaskan kenapa selama ini Eternals tidak ikut campur tangan khususnya dalam event Infinity Saga, dan kemungkinan besar cara yang sama akan dilakukan oleh Kevin Feige untuk film Fantastic Four yang akan menjelaskan kenapa selama ini Fantastic Four tidak pernah ada di MCU. Ini merupakan kasus yang berbeda dengan Rasmussen, di mana sejauh ini MCU sebenarnya sudah menghadirkan Pietro Maximoff alias Quicksilver dan Wanda Maximoff yang sekarang sudah menjadi Scarlet Witch sebagai karakter mutant yang pertama hadir di MCU dalam event Infinity Saga. Lalu kemudian dalam series Miss Marvel akhirnya dikonfirmasi kalau Kamala Khan juga ternyata merupakan seorang mutant, dan akhirnya secara resmi Namor diperkenalkan melalui film Black Panther Wakanda Forever, dan Namor yang diperankan oleh Tenoch Huerta akhirnya
akhirnya menyebutkan kalau dia adalah mutant. Itu artinya ada potensi untuk menjelaskan kemana mutant selama ini, karena eksistensi mereka sebenarnya sudah ada sejak dulu. Melalui series WandaVision, akhirnya terungkap kalau Wanda Maximoff sebenarnya memiliki kekuatan sejak dia kecil, dan Mind Stone hanya menjadi trigger untuk memperkuat kekuatan yang tertanam dalam dirinya. Dan sepertinya begitu juga yang terjadi dengan Pietro Maximoff. Plot point tersebut menyebabkan sebuah teori menjadi sangat masuk akal untuk menjelaskan kenapa mutant selama ini tidak pernah disebut. Teori yang satu ini juga termasuk salah satu teori yang saya senangi, di mana menyebutkan bahwa kemungkinan ada sebuah kekuatan besar yang mencoba untuk membuat seluruh dunia melupakan keberadaan mutant. Dan teori ini membuat saya teringat terhadap salah satu event dalam komik yang bernama House of M, di mana Scarlet Witch membuat sebuah realitas baru dengan menyebut No More Mutant. Dan setelah kejadian tersebut, realitas pun berubah secara drastis. Jumlah mutant di seluruh dunia tiba-tiba menurun secara dramatis, dan ini menyebabkan sebagian besar dari mereka kehilangan kekuatan super. Salah satu yang berhasil bertahan dan masih mengingat segalanya adalah Wolverine. Itu artinya film Avengers Secret Wars sebenarnya tidak sesimpel bagaimana event Secret Wars terjadi dalam komik. Kemungkinan besar Kevin Feige akan menggabungkan beberapa event besar yang terjadi dalam komik yang akan dikombinasikan dan dimasukkan ke dalam plot cerita di film Avengers Secret Wars. Dan saya curiga event tersebut adalah event Secret Wars yang akan dikombinasikan dengan event House of M yang akan menjelaskan tentang mutant dan menjadi jembatan yang sempurna untuk memulai mutant saga. Endingnya tentu akan jauh lebih dramatis daripada apa yang pernah kita lihat di dalam komik. Tapi ingat, sebuah reboot yang akan dihadirkan oleh Marvel Studios dalam film Avengers Secret Wars tidak berarti bahwa semua superhero yang sudah pernah kita lihat selama ini harus digantikan dengan aktor-aktor baru. Reboot ini kemungkinan akan dimaksudkan untuk menyisakan karakter-karakter yang akan menjadi kunci untuk saga yang berikutnya, yang sejauh ini saya yakini akan melibatkan partnership antara Sony Pictures dan Marvel Studios untuk penggunaan karakter Spider-Man agar terus berlanjut. Sementara untuk soft reboot MCU sendiri adalah cara yang bagus untuk menghadirkan kembali karakter-karakter yang sudah meninggal atau sudah pensiun setelah para aktornya juga sudah memutuskan untuk meninggalkan MCU, seperti misalnya Steve Rogers, Tony Stark, dan Natasha Romanoff, di mana mereka kemungkinan akan digantikan dengan aktor-aktor baru. Sementara karakter-karakter yang berhasil selamat dari event Avengers Secret Wars akan tetap melanjutkan perannya di saga yang berikutnya. Ada beberapa aktor-aktor lawas yang ingin melanjutkan perannya di MCU yang baru, seperti misalnya Benedict Cumberbatch yang kemungkinan besar akan kembali melanjutkan perannya sebagai Doctor Strange. Tom Holland juga masih akan kembali ke dalam perannya sebagai Spider-Man, dan beberapa cast yang lainnya yang juga masih menginginkan untuk kembali di mega franchise ini. Sementara untuk beberapa cast-cast yang baru-baru ini bergabung dengan Marvel, seperti misalnya Hailey Steinfeld sebagai Kate Bishop dan Catherine Newton sebagai Casey Lang, juga sangat senang dengan keterlibatannya dengan Marvel Cinematic Universe. Dan dengan cara ini, MCU masih tetap bisa mempertahankan para penggemarnya yang sudah memberikan support selama ini kepada mega franchise tersebut, dan membuat mereka juga bisa mendapatkan para penggemar yang baru. Dan inilah yang menjadi alasan kenapa Avengers Secret Wars bisa menjadi sebuah momen yang sempurna untuk melakukan reboot di Marvel Cinematic Universe. Sepertinya memang arahnya sudah semakin jelas kalau setelah Multiverse Saga kemungkinan akan dilanjutkan dengan The Mutant Saga, yang akan menjadi cara yang bagus untuk MCU memperkenalkan karakter X-Men dengan pendekatan yang baru. Tapi bagaimana menurut kalian tentang rencana reboot yang menghantui para fans MCU sejauh ini? Coba tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah ya, Varian. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton, dan juga terima kasih banyak buat kalian yang sudah ikutan bergabung di membership untuk channel ini, dan terima kasih banyak buat kalian yang sudah bersedia untuk memberikan super thanks-nya. So, it's time for me to sign out. My name is Eka. Stay safe, and until next time.